Berapa banyak dari kamu yang berpikir kalau semua produk yang gluten free itu pasti sehat? Contohnya seperti cake yang gluten free, kemudian cookies yang gluten free, kemudian mie yang gluten free, semuanya itu pasti sehat. Dan ternyata tidak semua produk gluten free itu sehat. Kok bisa? Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan share mengenai gluten. Nah, jadi ceritanya beberapa waktu yang lalu saya dapat komen nih dari Instagram saya. Ada yang tanya sama saya, "Dok, gluten itu apa sama sih dengan gula? Bahas dong dok mengenai gluten free gitu di channelnya SB30 Health." Oke, jadi kali ini saya akan kabulkan permintaannya dan saya akan bahas mengenai produk gluten free yang selama ini itu banyak orang memiliki pemikiran kalau produk gluten free itu pasti sehat. Bahkan kalau kalian pergi ke supermarket, di lorong-lorong tuh ada yang tulisannya healthy products atau healthy snack gitu ya. Semuanya itu kebanyakan sekarang requirement-nya kalau yang mau dikatakan sehat adalah gluten free, salah satunya itu yang paling sering sekali. Dan ini ada di berbagai macam jenis makanan, entah itu dari biskuit, keripik, apalagi mie, cake gitu. Jadi many variation gitu ya. Jadi variasinya itu banyak banget mengenai makanan-makanan yang gluten free ini, dan orang berpikir, oh kalau saya beli produk gluten free itu pasti sehat. Nah, pertama yang ingin saya highlight adalah gluten itu tidak sama dengan gula. Bukan karena depannya itu glue, lalu orang berpikir kebanyakan, oh ini mungkin gluenya glukos atau glukosa, makanya banyak orang berpikir gluten itu gula atau sugar. No, ya. Jadi gluten itu adalah apa sih dok? Gluten itu adalah protein yang terdapat dalam gandum. Ya, jadi entah itu tepung terigu, tepung gandum, itu semuanya bahannya sama dari gandum. Dan gluten ini terbentuk dari dua asam amino, yaitu gliadin dan glutenin. Nah, itu yang membentuk gluten. Jadi jangan berpikir lagi kalau gluten free itu sugar free, bukan ya. Karena gluten itu tadi adalah protein yang terdapat dalam produk gandum ya, tadi seperti mie, kemudian tepung-tepungan tadi itu ya, semuanya itu mengandung gluten. Lalu ada yang tanya sama saya, terus manfaat gluten itu apa dok? Oke, saya kasih tahu ya, ada satu manfaat gluten, yaitu memberikan tekstur pada makanan, terutama adonan kalau kita bikin kue. Ya, jadi yang memberikan rasa tekstur kenyal, tekstur empuk, itu adalah gluten itu, yang kalau ditarik itu bisa molor gitu ya adonan itu. Nah, itu karena ada glutennya. Kalau saya buat cake yang tidak ada glutennya tidak bisa molor seperti itu. Jadi biasanya dia akan lebih gampang lepas gitu cake-nya ya. Nah, lalu dampaknya apa? Setelah kita bilang manfaatnya, dampaknya apa? Dampaknya ini sebetulnya bisa terjadi berbeda pada tiap orang. Pertama, pada orang yang punya masalah celiac disease, di mana pertama kali memang idenya gluten free ini dari mana sih? Dari suatu negara ya di luar Indonesia, itu yang penduduknya itu banyak mengalami penyakit celiac atau celiac disease. Untuk orang-orang yang memang sudah punya masalah celiac disease, gluten ini memang akan sangat damage. Damage-nya itu besar sekali. Yang paling besar adalah kerusakan pada jaringan usus, terutama usus halus ya. Jadi ini terjadi pada orang-orang yang memang sudah mengalami penyakit celiac. Tapi gimana dok, kalau misalnya orang nggak punya penyakit celiac berarti aman dong konsumsi? Nah, masalahnya ada orang itu yang sekarang juga cukup banyak itu punya masalah non-celiac gluten sensitivity. Nah, sensitivity ini punya level yang berbeda dengan celiac disease, di mana celiac disease atau penyakit celiac itu adalah penyakit autoimun, menyerang imun tubuh kita sendiri.
Kalau orang yang punya sensitivity, memang ketika mereka konsumsi gluten itu mereka tidak langsung reaksinya itu langsung parah seperti orang yang punya masalah celiac. Tapi tetap ada beberapa gejala yang terjadi. Contohnya seperti begah, perutnya kayak kembung gitu ya, bergas, kemudian diare, ada juga yang sembelit. Nah, ini juga jadi masalah-masalah yang terjadi pada banyak orang ini juga bisa terjadi ketika mereka punya sensitivity terhadap gluten, dan ini juga cukup banyak sekarang pada pasien-pasien saya gitu. Dan sekarang banyak sekali studi itu yang menyatakan bahwa konsumsi gluten yang banyak dalam jangka panjang ini bisa menyebabkan yang namanya sindrom leaky gut. Ya, which is leaky gut ini sudah pernah saya bahas kalau nggak salah itu di TikTok saya. Ya, saya udah pernah bahas, cukup ramai ya saya bahas mengenai leaky gut. Nah, leaky gut ini berhubungan dengan yang namanya mikrobioma di usus kita. Jadi, based on study ini mengatakan bahwa ketika kita konsumsi gluten dalam jangka waktu yang panjang, dan ini kan akumulasi ya, tiap hari makan roti, tiap hari makan mie, memang kesukaannya makanannya makanan-makanan yang mengandung gluten itu bisa mengganggu mikrobioma di usus. Nah, ketika mikrobioma di usus terganggu, ini bisa menyebabkan leaky gut karena mikrobioma di usus kita itu sebagai pertahanan tuh di dinding usus kita. Kalau pertahanannya menurun, akhirnya ketika ada patogen, entah itu bakteri, entah itu virus, entah itu parasit dan lain-lain, itu gampang untuk mengintervensi dan menyebabkan kita punya masalah autoimun. Itu ya. Nah, mungkin banyak orang bertanya gini, dok, bukannya dari dulu roti itu udah ada? Ya, bahkan saya itu pernah baca suatu berita bahwa yang pertama kali menggunakan atau mengonsumsi roti itu adalah dari zaman peradaban Mesir tuh. Bayangin, segitu lamanya. Kalau memang gluten itu segitu buruknya, ya, kenapa kok baru bermasalahnya baru akhir-akhir ini? Kok baru populernya baru sekarang? Gitu. Kenapa sekarang banyak orang bermasalah dengan gluten? Kok nggak dari dulu-dulu? Gitu kan? Pasti banyak pertanyaan seperti itu. Nah, di sini saya akan klarifikasi, saya akan jawab. Kenapa? Ya biar sobat sehat juga lebih paham dampaknya gluten itu sebetulnya seberapa bahaya sih. Itu kalau kita memang tidak merasa selama ini kita makan fine-fine aja atau belum bermasalah. Oke, mungkin di sini akan saya berikan 3 poin kenapa banyak orang bermasalah dengan gluten sekarang ini. Pertama, karena pola hidup yang instan sekarang. Bayangin, sekarang segala sesuatunya itu ada di genggaman tangan Anda. Orang lebih banyak yang mager. Saya nggak bilang semua ya, tapi mostly seperti itu. Banyak orang yang lebih banyak itu segala sesuatunya sekarang mencari yang instan. Ingin makanan yang instan, drive-thru, pengennya yang cepat. Ya, gitu. Segala sesuatu sekarang menuntut kita very fast. Jadi entah itu dalam berkendara, ya lebih banyak yang malas jalan, terutama di Indonesia. Kemudian ya dari pola makan juga, makanan-makanan yang serba instan. Jadi pola hidup yang serba instan ini berpengaruh juga terhadap apa? Terhadap kita punya metabolisme. Itu. Yang kedua adalah teknologi industri makanan. Nah, ini yang saya sangat sebetulnya I love this topic so much actually, but I don't want to talk further. Saya nggak mau bicara terlalu jauh mengenai ini ya. Intinya gini. Sekarang kalau kita bicara mengenai roti zaman dulu sama roti zaman sekarang, itu perbedaannya cukup signifikan. Sekarang sudah banyak sekali pe-nya, pemutih, pengembang, pengenyal, pengawet, pe-nya. Ya, belum lagi dengan perasa-perasanya. Kalau sekarang orang makan roti kan nggak suka roti polosan ya. Selalu ada toppingnya blueberry, toppingnya coklat, toppingnya keju dan lain-lain yang segala sesuatunya itu juga highly processed. Dan ini memang memanjakan lidah kita. Gitu. Jadi seketika dikonsumsi bersamaan dengan gluten, tentunya ini akan overpower the problem. Gitu. Jadi mungkin dulunya ketika orang makan gluten saja itu tidak sedamage ketika orang sekarang mengonsumsi roti yang dengan berbagai macam varian itu. Dan yang terakhir juga karena ya ini juga sangat berhubungan dengan meningkatnya stres. Tuh, ya. Segala sesuatunya sekarang apalagi dengan zamannya sosial media, saya nggak bilang sosial media itu jelek ya, tapi sosial media kita tidak bisa memungkiri bahwa sosial media itu juga bisa meningkatkan stres kita, membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, ya membandingkan apa yang kita punya dengan apa yang orang lain punya, gitu. Dan sekarang banyak sekali stres meningkat karena pekerjaan, karena hubungan dan lain-lain, gitu. Dan ini juga berkontribusi sangat besar terhadap permasalahan di kesehatan kita, gitu. Jadi gimana dok? Sekarang
sekarang solusi memilih produk yang gluten free tapi yang sehat ya, mungkin buat sobat sehat yang memiliki masalah sensitivity tadi, tidak harus celiac disease ya, tidak harus penyakit celiac. Tapi ketika kita memang udah merasa saya tiap konsumsi roti atau tiap konsumsi mie, saya selalu perut saya nggak enak dok. Jadi saya butuh memang produk-produk yang gluten free. Tapi saya tidak mau terkecoh nih, gitu, dengan produk-produk gluten free yang brandingnya saja, labelnya saja gluten free, tapi ternyata tidak sehat. Ya, karena apa? Seperti yang tadi saya katakan di awal, gluten free itu bukan berarti bebas gula. Banyak sekali produk gluten free itu yang gulanya tinggi, karbohidratnya tinggi, itu. Dan kalau ini dikonsumsi untuk orang-orang yang sudah punya masalah kesehatan, terutama kesehatan metabolik, entah itu diabetes, prediabetes, asam urat, arteriosklerosis, rheumatoid arthritis, dan lain-lain, ini bisa menyebabkan mereka semakin bermasalah gitu, meskipun produknya tulisannya gluten free itu ya. Nah, jadi solusinya gimana? Yang pertama yang saya sarankan adalah lebih baik pilih whole food. Nah, whole food itu apa? Makanan utuh, bukan makanan kemasan, itu ya. Jadi seperti kita konsumsi sayur, kita konsumsi buah, itu udah jelas gluten free, gitu. Tanpa harus di branding, ditulis gluten free di kemasannya, tuh ya. Nah, kemudian kita konsumsi beras, itu pun juga gluten free loh, ya. Jadi kalau kita konsumsi nasi, kita nggak perlu cari beras yang gluten free, nggak perlu, karena beras literally it's gluten free already, ya. Jadi kita cari bahan-bahan yang memang secara natural itu tidak mengandung gluten. Pilih whole food, yang pertama. Yang kedua, kalau saya pingin makan makanan yang kemasan dok, ya sesekali, atau saya memang lagi suka lah memang konsumsi makanan yang kemasan, atau saya pingin beli cake yang gluten free juga, boleh, tapi pahami komposisi makanannya. Itu. Ya, jadi kalau makanan kemasan dibaca ingredients-nya, bukan cuma dibaca berapa kalori. Kalau memang itu tidak ada keterangannya, tanya sama pembuatnya, penjualnya, komposisinya apa aja. Jangan hanya karena gluten free diberikan label gluten free, lalu kamu berpikir oh ini udah pasti sehat, aman gitu. Dan yang terakhir adalah perhatikan, tentunya adalah pola hidup, terutama pola makan secara keseluruhan itu ya. Seburuk apapun makanan itu, memang tidak akan langsung memberikan efek yang buruk ketika kita memang makannya sebulan sekali. Ya, tapi jangan memberikan pembenaran jadinya, dok sesekali lah. Ya, sesekali tapi seminggu sekali gitu, atau mungkin sehari sekali, bahkan lebih parah gitu ya. Nah, ini memang tergantung dari kondisi kesehatan tiap orang. Untuk orang yang sakit dan orang yang dalam kondisi tidak fit, ya, tidak sehat secara metabolik, tentunya ini butuh perhatian yang lebih khusus gitu. Itu sebabnya saya selalu bilang sama pasien saya gini, ketika mereka konsultasi sama saya bilang, kita sekarang perhatikan dulu kita fasenya ini fase untuk perbaikan. Nah, ketika fase perbaikan ke fase maintenance itu akan berbeda nanti perlakuannya gitu ya. Nah, jadi that's why kenapa saya selalu bilang perhatikan pola hidup itu secara keseluruhan, pola makan secara keseluruhan, bukan cuma dok boleh makan apa dok, makan ini boleh dok, makan itu boleh dok gitu. Sebetulnya makan apapun boleh asal kita tahu porsinya seberapa ya gitu. Tapi bukan cuma sekedar ini jadi pembenaran, asal nggak berlebihan. Kalau kalian bilang seperti itu, saya akan tanya balik, nggak berlebihannya berapa gitu. Kalau tidak bisa jawab, berarti kalian sebetulnya hanya melakukan pembenaran itu ya. Jadi semoga ini bisa dipahami dan semoga sekarang sobat sehat lebih mengerti, lebih paham mengenai konsep gluten free itu tidak selalu sehat, tergantung dari keseluruhan komposisinya. Semoga bermanfaat, dan buat teman-teman yang merasa video ini juga bisa memberikan insight ya, bisa share ya, bisa memberikan testimoni juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay fit and stay healthy. Dan ternyata tidak semua produk gluten free itu sehat. Kok bisa? Nah, pertama yang ingin saya highlight adalah gluten itu tidak sama dengan gula. Terus manfaat gluten itu apa dok? Oke, saya kasih tahu ya, ada satu manfaat gluten, yaitu memberikan tekstur pada makanan, terutama adonan kalau kita bikin kue. Solusi memilih produk yang gluten free, tapi yang sehat ya. Yang pertama yang saya sarankan adalah lebih baik pilih whole food. Nah, pahami komposisi makanannya itu. Dan yang terakhir adalah perhatikan, tentunya adalah pola hidup, terutama pola makan secara keseluruhan itu ya.